semua, kami dari kelompok 2 kelas B mata kuliah Produksi Manajemen Unggas Pembibit akan menyajikan sebuah video mengenai manajemen ayam pembibit Grand Parent Stock atau GPS, penghasil parent stock atau PS pedaging broiler strain Ross. Tujuan pembuatan video ini yang pertama, memahami tata laksana persiapan kandang dan peralatan masuknya DOC GPS pembibit broiler strain Ross. Yang kedua, memahami tata laksana pemilihan DOC dan penerimaan DOC GPS pembibit broiler strain Ross. Lalu, memahami tata laksana pemeliharaan fase starter, fase grower, fase layer, dan pejantan GPS broiler strain Ross penghasil PS. Lalu yang terakhir, memahami tata cara monitoring dan recording pemeliharaan GPS ayam pembibit broiler strain Ross. Ruang lingkup dari video ini yang pertama ada persiapan kandang dan peralatan, lalu persiapan pemeliharaan, tata laksana pemeliharaan, dan monitoring serta recording. Anggota dari kelompok 2 ada Arsyela Ainun Fikriah dengan NPM 059, lalu ada Farisani dengan NPM 060, lalu ada Herka dengan NPM 061, Lasya dengan NPM 062, Tunas dengan NPM 064, Dava Haikal dengan NPM 065, dan Raffi Budiono dengan NPM 066. Persiapan kandang dan peralatan. Persiapan kandang merupakan kegiatan awal dalam pemeliharaan persiapan ayam Grand Parent Stock strain Ross, di mana kandang memegang peranan penting dalam pemeliharaan ayam broiler ini. Persiapan kandang membutuhkan waktu yang relatif lama, sebab kandang harus dibersihkan dan diistirahatkan. Hal ini dilakukan agar siklus penyakit terhenti sebelum pemeliharaannya dimulai. Tahapan yang dilakukan dalam persiapan kandang, yang pertama adalah sterilisasi kandang. Kemudian dilanjut lagi dengan pembersihan alat-alat yang sebelumnya dipakai. Selanjutnya adalah proses penaburan sekam, di mana sekam tersebut haruslah bagus dan berkualitas. Penaburan sekam ini harus tebal dan ketebalannya ini mencapai 5-6 cm. Peralatan yang dipakai untuk pemanasan adalah gas solek. Untuk menghidupkan pemanasannya menggunakan LPG. Dilanjut lagi dengan pemasangan tirai atau terpal yang berguna untuk penahan angin agar tidak kontak langsung dengan ayam. Setelah melakukan pemasangan alat-alat, dilanjut lagi dengan penyemprotan disinfektan. Penyemprotannya dilakukan dengan menyeluruh. Yang paling utama adalah sekam, agar bakteri tidak hinggap di sekam. Dilanjut lagi dengan pemasangan koran, agar ayam mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, lilitkan tempat pakan ayam dengan kawat. Lalu sesuaikan dengan tinggi ayam strain Ross yang akan dijadikan GPS di video ini. Di video ini juga terdapat setting nipple yang berfungsi sebagai tempat minum ayam. Lalu selanjutnya ada persiapan pemeliharaan. Yang pertama ada persiapan penerimaan DOC, yaitu brooder, iklim mikro, dan kepadatan. Persiapan penerimaan DOC merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan dalam pemeliharaan ayam GPS strain Ross. Salah satu aspek penting adalah pengaturan brooder, di mana pemanas harus berfungsi dengan baik dan suhu internal kandang harus dijaga stabil pada kisaran 33 derajat Celcius untuk suhu ruang, 32 derajat Celcius untuk liter, dan 28 derajat Celcius untuk lantai kandang. Selain itu, iklim mikro juga harus diperhatikan. Suhu ideal untuk DOC berkisar antara 31 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan 50% hingga 60%. Ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan mengontrol kelembapan, sehingga mengurangi resiko penyakit. Kepadatan DOC juga berperan penting.
Pengaturan kepadatan yang tepat memastikan setiap ayam memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan mengakses pakan serta air, sehingga menghindari stres panas dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, tempat pakan dan minum harus disiapkan dengan baik, memastikan pakan berkualitas dan air bersih tersedia setiap saat. Melakukan sampling terhadap DOC yang diterima juga penting untuk mengecek kondisi dan bobot badan ayam, guna memastikan kualitas DOC yang dipelihara. Dengan memperhatikan semua aspek ini, peternak dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi DOC selama fase brooding, sehingga mendukung pertumbuhan yang sehat dan produktif. Lalu yang kedua ada pemilihan DOC. DOC GPS Strain Ross dipilih karena sifat-sifat genetiknya yang kuat, seperti performa konversi pakan yang baik dan ketahanan fisik yang lebih baik. Strain ini dikembangkan untuk menghasilkan ayam broiler dengan kaki yang kuat agar dapat menopang bobot tubuh yang terus bertambah. Sebelum memilih bibit, pastikan DOC memenuhi persyaratan mutu, termasuk berasal dari perusahaan pembibitan bersertifikasi dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang dan tingkat mortalitas maksimal 2%. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa DOC dalam kondisi sehat, dengan kaki normal, paruh segar, aktif, serta tidak mengalami dehidrasi atau cacat fisik. Perut harus kering dengan pusar tertutup dan bulu halus kering serta merata sesuai spesifikasi. Pastikan juga bobot minimum DOC adalah 35 gram yang menunjukkan kualitas awal bibit. Terakhir, sortir dokumen yang relevan seperti SKKH dan surat keterangan pembibitan untuk memastikan validasi bibit. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memilih DOC GPS Strain Ross yang berkualitas tinggi dan siap untuk program pemeliharaan. Baik, berikutnya ada tata laksana pemeliharaan fase starter. Periode starter merupakan periode ayam pada umur 0-4 minggu, yang merupakan fase di mana terjadinya perkembangan sel yang tinggi. Maka dari itu, fase ini merupakan fase krusial bagi peternak untuk mencapai bobot ataupun hasil yang diinginkan. Maka dari itu, manajemen pemeliharaan yang baik pun perlu diperhatikan dalam penanganan ayam pada fase starter. Pemberian pakan pada fase starter dilakukan secara bebas, diberikan sebanyak-banyaknya dengan tujuan mengejar bobot badan yang dituju hingga ayam berumur 3-4 minggu. Pakan yang biasanya digunakan untuk fase starter yaitu pakan berbentuk crumble agar mudah dalam pengambilan oleh ayam tersebut. Pada pemberian minum dilakukan secara ad libitum dengan penambahan vitamin dan antibiotik untuk menjaga kesehatan pada ayam. Adapun beberapa syarat yang mesti dipenuhi untuk memberikan minum pada ayam, yaitu kualitas air yang harus bebas dari kandungan logam dan mikroorganisme patogen, juga pH yang dibutuhkan yaitu 6,5-7,2. Untuk kesehatan ayam, dapat dilakukan vaksinasi pada fase starter. Jadwal vaksinasi tersebut dapat berbeda tergantung pada tiap peternak yang ada. Tapi pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Pada umur 4-5 hari, ayam diberikan vaksinasi Medivac ND Hitchner B1 atau Medivac ND Clone 45 ataupun Medivac ND IB yang diberikan untuk mengatasi penyakit AI atau snot atau Coryza. Lalu pada hari ke-7 atau hari ke-14 dapat diberikan vaksin Medivac Gumboro A atau B. Selanjutnya hari ke-15 diberikan vaksin Medivac Pox. Lalu dilanjut pada hari ke-19 diberikan vaksin Medivac LD Lasota. Yang terakhir pada umur hari ke-22 diberikan kembali vaksin Medivac Gumboro A atau B. Fase grower pada ayam adalah periode penting yang berlangsung dari usia 6 hingga 18 minggu yang dibagi menjadi dua subfase, fase awal grower yaitu 6-10 minggu dan fase developer 10-18 minggu. Pada fase awal grower,
ayam mengalami pertumbuhan anatomi dan perkembangan sistem hormonal yang signifikan. Sementara itu, pada fase developer, fokus beralih ke pertumbuhan kerangka dan otot, di mana ayam mencapai sekitar 80% dari ukuran kerangka akhir mereka pada usia 7 minggu. Rashaff tahun 1995. Dikutip dari Sarno tahun 2007, komposisi ransum untuk ayam fase grower adalah jagung 550,5 kg, bekatul 183,45 kg, bungkil kedelai 160,5 kg, meat and bone meal 60,5 kg, tepung ikan 35 kg, premix 10 kg, feed additive 0,05 kg. Untuk total keseluruhannya adalah 1000 kg. Komposisi ini dirancang untuk memberikan kadar protein yang sesuai, yaitu sekitar 19% untuk grower, serta memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi lainnya yang diperlukan selama fase pertumbuhan ayam. Meracik air minum yang baik untuk ayam fase grower adalah langkah penting untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan optimal. Pertama, pastikan air yang digunakan bersih dan bebas dari kontaminasi. Idealnya berasal dari sumber yang terjaga kebersihannya, seperti mata air atau air yang telah disaring. Suhu air juga harus diperhatikan, dengan suhu ideal antara 15 hingga 21 derajat Celcius, karena air yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat mengurangi konsumsi air oleh ayam. Dalam situasi tertentu, seperti saat ayam dalam kondisi stres, menambahkan gula ke dalam air minum dengan konsentrasi sekitar 2% dapat membantu mengganti energi yang hilang dan mempercepat pemulihan. Selain itu, penambahan vitamin atau mineral tertentu ke dalam air minum dapat mendukung kesehatan pencernaan ayam. Menurut Fadilah dan kawan-kawan tahun 2013, ciri-ciri ayam fase grower yang sehat tidak jauh berbeda dengan ciri ayam sehat lainnya. Ciri-ciri kesehatan ayam fase grower mencakup beberapa aspek fisik dan perilaku yang menunjukkan kondisi optimal untuk pertumbuhan. Pertama, ayam yang sehat terlihat aktif dan lincah, menunjukkan perilaku eksploratif dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Mata ayam harus jernih dan cerah, tanpa tanda-tanda infeksi atau kemerahan. Bulu ayam juga harus bersih, tidak rontok berlebihan, dan menyelimuti tubuh dengan baik, menandakan kesehatan kulit dan sistem imun yang baik. Selain itu, nafsu makan yang baik menjadi indikator penting. Ayam akan menunjukkan ketertarikan terhadap pakan yang diberikan dan mengkonsumsinya dengan baik. Perut ayam sebaiknya terasa lunak saat diraba, dan kloaka atau lubang anus harus bulat, lebar, serta berwarna cerah. Grandparent stock atau GPS hingga menghasilkan final stock membutuhkan 3 periode fase pemeliharaan berdasarkan umurnya. Pada periode layer, yaitu berumur 18 minggu sampai afkir, atau pada umur 65 minggu, yang merupakan fase produksi dan bertelur menurut Tri Afrizal 2021. Pemeliharaan ayam GPS fase layer adalah fase pemeliharaan yang berfokus pada produksi telur, yang mana telur tersebut beragam, memiliki bentuk dan ukuran. Kualitas dan kuantitas telur sangat dipengaruhi oleh banyak aspek. Menurut Elvira 1994 dan Mahi 2012 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bobot telur antara lain adalah breeding, umur, nutrisi, pakan, suhu, lingkungan, dan umur dewasa kelamin. Konsumsi pakan sangat penting untuk diperhatikan pada periode layer, terutama program konsumsi pakan menjelang puncak produksi. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Kandungan nutrien pada pakan periode layer yaitu protein 15% dan energi metabolisme 2.700 kilokalori per kilo. Kenaikan jumlah pakan harus mencukupi kebutuhan gizi ayam ya untuk produksi telur dan pertumbuhan. Yang pemberiannya bertahap sehingga dapat mencegah terjadinya overstimulasi pada ayam. Overstimulasi pada ayam yang belum siap untuk berproduksi. Pada penelitian Hybro 2011, pemberian pakan ini dilakukan 1 kali, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat.
Ayam perlu diberikan air minum secara ad libitum untuk menjaga agar tidak kekurangan air. Frekuensi pemberian air minum perlu dimonitor setiap hari. Gunakan cahaya dengan intensitas sekitar 10-15 lux. Cahaya yang cukup merangsang produksi telur dan menjaga ritme biologis ayam. Pastikan ventilasi kandang cukup agar udara dalam kandang tetap segar dan tidak terlalu lembab. Ventilasi yang baik membantu mengontrol suhu dan kelembapan dalam kandang. Jaga kelembapan kandang di sekitar 60-70 untuk kenyamanan ayam dan mencegah penyakit saluran pernafasan. Telur tetas adalah telur fertil yang dihasilkan oleh peternakan pembibit atau breeder farm. Untuk menetaskan anak ayam sebagai bibit pedaging atau petelur, breeder farm harus menjaga kualitas telur tetas agar sesuai dengan jenis ayam yang dihasilkan. Kualitas fisik telur meliputi bentuk normal, buah berat seragam sesuai strain, warna kulit seragam, dan kulit telur halus serta tidak retak. Seleksi telur tetas dilakukan untuk memastikan telur berbentuk oval, berasal dari induk yang sehat, memiliki rasio pejantan yang baik, umur telur maksimal 1 minggu, serta bentuk telur 50-65 gram. Ketebalan kulit telur yang baik adalah 0,33-0,35 mm. Dan kebersihan juga memengaruhi daya tetas telur. Air minum yang baik untuk ayam pejantan strain Ross. Air minum yang baik sangat penting bagi kesehatan dan produktivitas ayam pejantan strain Ross. Air berfungsi sebagai pengangkut nutrisi dan membantu proses pencernaan, sehingga asupan air yang cukup sangat mempengaruhi metabolisme ayam. Selain itu, air juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, terutama dalam kondisi lingkungan yang panas, di mana ketersediaan air dapat mencegah stres panas yang dapat mengurangi nafsu makan dan produktivitas. Cara meracik air minum yang baik untuk ayam pejantan strain Ross adalah yang pertama dengan menyiapkan EM4 khusus peternakan, lalu siapkan gingertol, Vitachik untuk suplemen vitamin, trimezin, dan antisnot. Untuk cara meraciknya, siapkan 1 buah ember, kocok terlebih dahulu EM4 dengan takaran 3 tutup botol, Vitachik 1 tutup botol, gingertol sebanyak 10 tutup botol, kemudian antisnot dan trimezin sebanyak setengah bungkus. Lalu aduk rata. Siapkan tempat minum dan pastikan tempat minum sudah dalam keadaan bersih. Kemudian masukkan racikan tadi ke dalam tempat air minum. Ransum yang baik untuk ayam pejantan strain Ross. Ransum yang baik untuk ayam pejantan strain Ross sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal. Pakan yang direkomendasikan adalah dalam bahan bentuk butiran atau crumble. Pentingnya ransum untuk ayam pejantan strain Ross tidak dapat diabaikan, karena pakan yang tepat berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan dan kesehatan ayam. Ransum yang seimbang yang mencakup energi, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan membantu mencapai pertambahan bobot badan yang optimal. Nutrisi yang baik tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga mempersiapkan ayam untuk fase produksi selanjutnya. Untuk komposisi ransum adalah dedak, glower, jagung giling. Untuk takarannya ialah jagung 75 kg, glower 50 kg, dan dedak 25 kg. Adapun resep yang ditambahkan yaitu Kurtamix dan vitamin Afid. Lalu aduk rata untuk jagung, dedak, dan glower. Kemudian campurkan juga Kurtamix dan vitamin Afid. Setelah tercampur, masukkan ke dalam adonan dedak jagung glower tadi. Dan ransum siap diberikan kepada ayam. Ciri-ciri kesehatan pada ayam pejantan strain Ross. Menjaga kesehatan ayam sangat penting untuk memastikan produktivitas dan keberhasilan dalam peternakan. Manajemen kesehatan yang baik mencakup berbagai aspek, seperti penerapan biosecurity, vaksinasi, dan pengendalian penyakit. Biosecurity berfungsi untuk mencegah masuknya patogen ke dalam kandang, yang dapat dilakukan melalui pengendalian, sanitasi, dan isolasi ayam yang sakit. Vaksinasi adalah langkah krusial untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam terhadap penyakit-penyakit tertentu, sehingga mengurangi angka kematian dan meningkatkan performa pertumbuhan. Untuk ciri-ciri ayam pejantan yang sehat adalah jengger merah,
mata cerah dan jernih, hidung tidak keluar lendir berlebih, kemudian aktivitas atau ayam aktif, tidak diam saja, kemudian postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang baik mencakup kerangka yang kuat dan proporsional. Selanjutnya, kaki yang kuat dan panjang, serta lebar os pubis atau tulang selangka. Indikator penting dari kesehatan tulang dan kemampuan ayam untuk bergerak. Kemudian bulunya bersih dan kering. Jika bulunya basah dan kotor, ada kemungkinan ayam itu tidak sehat. Kemudian, dilihat dari perilaku makannya, yaitu nafsu makan yang baik dan lahap. Yang terakhir, kotoran berwarna coklat, gelap dan padat. Rasio populasi jantan dan betina sangat berperan penting bagi kelangsungan pembibitan. Tidak ada jumlah perbandingan yang terbaik dikarenakan perbandingan tergantung dari tujuan peternak tersebut. Namun dalam penelitian Hamid dan kawan-kawan tahun 2021 mengemukakan bahwa biasanya rasio populasi jantan dan betina pada pembibitan itu berpacu pada angka 1:10, yang dimana 1 untuk pejantan dan 10 untuk betina. Perbandingan rasio populasi jantan dan betina ini berpengaruh pada fertilitas, telur, dan kesehatan populasi. Selanjutnya, strain Ross itu merupakan salah satu strain yang memiliki efisiensi pakan yang tinggi dan cepat dalam pertumbuhannya, yang membuat strain Ross ini tuh populer untuk dibudidayakan. Penerapan manajemen yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pada proses pemeliharaan ayam. Salah satu risiko yang sering dihadapi peternak ayam adalah penurunan produktivitas dan keuntungan. Maka dari itu, cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan recording data harian kandang ayam. Monitoring dan recording merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan kondisi ayam setiap harinya selama periode pemeliharaan. Data-data yang dicatat dapat berupa data produksi, kesehatan, dan juga manajemen. Oleh karena itu, monitoring dan recording GPS menjadi penting karena data-data yang berhasil didokumentasikan dapat dijadikan bahan evaluasi baik untuk periode pemeliharaan yang sedang berlangsung maupun untuk periode pemeliharaan selanjutnya. Berikut ini merupakan komponen monitoring dan recording GPS yang sebaiknya dilakukan pendataan rutin selama periode pemeliharaan. Untuk yang pertama itu ada populasi. Jumlah populasi ayam yang dipelihara merupakan informasi awal yang penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan data populasi berkaitan erat dengan perhitungan kebutuhan pakan dan dosis pengobatan. Lalu yang kedua ada depresi. Depresi meliputi ayam yang mati, kuling, ataupun hilang. Setiap hari data depresi ayam harus diperbarui karena berpengaruh pada populasi ayam yang tersisa sehingga jumlah pemberian pakan atau dosis obat bisa disesuaikan kembali. Lalu ada yang ketiga itu feed intake. Data feed intake ini diperlukan untuk mengetahui jumlah ransum yang dikonsumsi ayam pada hari itu dan menjaga ketersediaan stok ransum di gudang. Dengan melakukan pengambilan data feed intake, kita dapat membandingkan konsumsi pakan ayam real dengan standar yang dikeluarkan oleh perusahaan pembibitan. Data ini sangat bermanfaat untuk memantau pengeluaran ayam dan mengevaluasi pencapaian performa dari ayam tersebut. Lalu yang keempat, ada performa produksi. Komponen performa produksi inilah yang akan menjadi pembeda antara recording pemeliharaan broiler dan juga pemeliharaan layer. Pada pemeliharaan broiler, fokus performa produksi adalah pencapaian bobot badan yang tinggi dengan penggunaan ransum yang efisien. Oleh sebab itu, informasi penting yang masuk dalam form recording yaitu bobot badan dan juga FCR. Lalu yang kelima ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini yang menentukan tingkat kenyamanan ayam di dalam kandang. Perubahan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban perlu diikuti dengan penyesuaian manajemen khususnya terkait ventilasi, manajemen buka tutup tirai pada kandang open house atau penentuan nyala kipas pada kandang close house ditentukan oleh kondisi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada program yang keenam, ada program kesehatan. Pencatatan riwayat pengobatan yang termasuk di dalamnya riwayat penyakit diperlukan
untuk mengevaluasi program dan menyusun program kesehatan. Sebagai contoh, dalam penggunaan antibiotik disarankan untuk melakukan rolling untuk mencegah resistensi agen dari penyakit tersebut. Monitoring dan recording ini umumnya dilakukan oleh operator kandang dan juga dibantu oleh kepala atau manajer kandang dalam mengevaluasinya. Recording yang akurat akan mempermudah peternak dalam melakukan evaluasi dan mengontrol perkembangan performa yang dihasilkan oleh ayam GPS tersebut.